Tanganku sudah menyentuh saklar ketika napas kecil di belakangku tiba-tiba terhenti. Lorong rumah tenggelam dalam gelap. Hanya ada bau debu dan kayu lembab. Dan jantungku berdentum terlalu keras untuk ruangan sekecil ini. Ada sesuatu yang salah. Aku merasakannya sebelum sempat berpikir. Tubuhku terbuka, tak siap. Sementara seseorang, entah siapa, seolah menguasai malam ini. Kepercayaan yang selama ini kupeluk terasa retak, tipis, dan berbahaya. Aku berhenti. Dalam keheningan yang menyesakkan, aku menyadari satu detail kecil. Suara langkah di lantai atas bukan milik siapapun yang seharusnya ada di rumah. Dan pada detik itu, aku tahu alasan mengapa lampu tidak boleh dinyalakan. Udara terasa membeku. Dadaku sesak. Ketakutan tak lagi berteriak, ia menetap. Pernahkah kamu merasakan firasat yang begitu gelap, sampai cahaya sendiri terasa seperti ancaman? Dari tempatmu mendengarkan kisah ini sekarang, beranikah kamu mematikan lampu? Rumah itu terlalu sunyi untuk disebut rumah. Pada malam pertama aku tidur di sana. Aku terbangun karena tidak ada suara apapun. Tidak ada dengung kulkas, tidak ada gesekan dedaunan, bahkan detak jam dinding terdengar seperti ditelan udara. Sunyi yang utuh. Sunyi yang membuat telinga terasa berdengung. Aku berbaring kaku, menatap langit-langit yang tidak kukenal, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya adaptasi. Rumah baru. Pernikahan kedua. Hidup yang seharusnya dimulai ulang dengan lebih dewasa, lebih tenang, lebih aman. Namun tubuhku tidak sepakat. Napasku pendek. Bahuku tegang. Ada sensasi aneh di tengkuk. Seperti seseorang berdiri terlalu dekat meski aku sendirian. Aku menoleh ke sisi ranjang yang lain. Suamiku tidur menghadap tembok. Punggungnya naik turun pelan. Terlalu pelan. Aku memperhatikan lama. Memastikan ia benar-benar bernapas. Rasanya konyol, tapi aku tidak berani menutup mata lagi. Sejak hari pertama pindah, rumah ini terasa menahan diri. Bukan kotor, bukan rusak, justru terlalu rapi, terlalu terjaga. Lorong panjang dengan lampu kuning redup. Tangga kayu yang tidak berderit meski sudah tua. Pintu-pintu yang tertutup rapat. Seolah masing-masing menyimpan rahasianya sendiri. Aku mencoba mengisi ruang dengan kebiasaan. Menyapu pagi-pagi. Membuka jendela selebar mungkin. Menyalakan radio meski tidak benar-benar kudengarkan. Suara manusia terasa perlu, seperti jangkar. Anak tiriku jarang terlihat di ruang terbuka. Ia selalu berada di kamar atau duduk di sudut yang teduh, dekat dinding, jauh dari lampu. Saat aku menyalakan lampu ruang tengah, ia akan mengerjap, lalu tanpa bicara bangkit dan pergi. Bukan marah. Bukan takut secara kasat mata. Lebih seperti refleks. Aku pernah menegurnya pelan, menanyakan apakah lampunya terlalu terang. Ia hanya menggeleng. Cepat. Terlalu cepat. Tidak apa-apa, katanya. Suaranya kecil. Seperti ingin segera mengakhiri percakapan. Aku menertawakan kegelisahanku sendiri. Anak-anak punya kebiasaan aneh. Apalagi setelah kehilangan ibu kandungnya. Apalagi setelah ayahnya menikah lagi. Aku tidak ingin menjadi perempuan paranoid yang mencari makna di setiap gerak kecil. Tapi malam-malam di rumah ini tidak pernah terasa biasa. Setiap kali aku mematikan lampu kamar, aku selalu menunggu beberapa detik sebelum bergerak. Mendengarkan. Menghitung napas. Menunggu sesuatu yang tidak pernah datang, tapi selalu kurasakan. Langkah kaki di lantai atas, misalnya. Rumah ini hanya satu lantai. Aku sempat memeriksanya pada malam ketiga. Bangkit dari ranjang, menahan napas, membuka pintu perlahan. Lorong kosong. Tangga gelap. Tidak ada siapapun. Tapi perasaan diawasi itu tidak pergi. Ia menempel, seperti bau lembab yang tidak bisa diusir dengan membuka jendela. Aku mulai sulit tidur. Kopi tidak lagi bekerja. Tubuhku lelah, tapi pikiranku siaga. Setiap suara kecil, pipa air, angin, kucing liar, membuat jantungku melonjak.
Aku menjadi orang asing bagi diriku sendiri. Perempuan yang dulu bisa tidur di mana saja, kini terjaga hanya karena lantai berbunyi sedikit lebih keras dari biasanya. Suamiku memperhatikan perubahan itu, tapi hanya sebatas permukaan. "Kamu terlalu capek," katanya suatu malam. "Rumah baru memang butuh waktu." Aku mengangguk. Itu jawaban yang masuk akal. Terlalu masuk akal. Sampai terasa seperti dinding yang sengaja dibangun agar aku berhenti bertanya. Hubungan kami datar. Tidak buruk. Tidak hangat juga. Seperti dua orang dewasa yang sepakat untuk tidak mengguncang apapun. Sentuhan ada, tapi singkat. Percakapan, ia duduk lagi. Wajahnya pucat, tapi tenang. "Maaf," katanya pelan, seolah baru saja melakukan kesalahan besar. "Aku ingin bertanya." Kata-kata sudah hampir keluar. Tapi sesuatu menahanku. Naluri yang sama yang membuatku diam di lorong gelap setiap malam. Sejak saat itu, aku mulai menghitung. Jam berapa lampu dinyalakan? Jam berapa dimatikan? Ruangan mana yang selalu gelap? Sudut mana yang tidak pernah digunakan? Aku mencatat semua di kepalaku, tanpa kertas, tanpa bukti. Seperti orang yang sedang membangun peta untuk bahaya yang belum punya nama. Rumah ini tidak pernah benar-benar hidup di malam hari. Tidak ada televisi. Tidak ada musik. Tidak ada suara air mengalir. Semua berhenti terlalu rapi. Seperti seseorang menekan tombol pause. Dan di tengah keheningan itu, aku sering mendengar sesuatu yang paling mengganggu. Diam yang disengaja. Bukan tidak ada suara. Tapi suara yang ditahan. Suatu malam, aku terbangun karena perasaan yang sama. Seseorang terlalu dekat. Aku membuka mata perlahan, tidak berani bergerak. Cahaya bulan menyelinap dari celah tirai. Di pintu kamar, bayangan kecil berdiri. Anak tiriku. Ia tidak masuk. Tidak mengetuk. Hanya berdiri, menatapku. "Bu," katanya nyaris berbisik. "Lampunya jangan dinyalakan." Aku duduk perlahan. Jantungku berdentum keras. "Kenapa?" tanyaku. Ia tidak menjawab. Hanya menatap ke arah lorong gelap di belakangnya, lalu kembali menatapku. Matanya berkilat, basah, tapi tidak menangis. "Sudah malam," katanya akhirnya. Ia pergi sebelum aku sempat bangun dari ranjang. Aku duduk lama setelah itu. Lampu kamar tetap mati. Dalam gelap, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mengeras. Anak itu tidak pernah memperingatkanku tanpa alasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mengerti satu hal yang selama ini kutepis. Ia bukan takut pada gelap. Ia takut pada apa yang bisa melihat ketika cahaya menyala. Ketegangan kecil itu tidak lagi terasa seperti kebiasaan aneh. Ia terasa seperti peringatan. Aku baru sadar betapa sering rumah ini dikunci setelah aku mulai memperhatikan bunyinya. Klik pertama terdengar seperti kebiasaan. Klik kedua terdengar seperti kebiasaan yang dibentuk oleh ketakutan. Klik ketiga, yang pelan, hampir malu-malu, terdengar seperti seseorang mengunci dari dalam, bukan untuk keamanan, tapi untuk memastikan sesuatu tidak keluar. Pagi itu, aku berdiri di dekat pintu depan sambil memegang kunci cadangan. Suamiku sudah berangkat kerja. Rumah masih mengantuk, tapi anak tiriku sudah duduk di meja makan dengan roti tawar yang tidak disentuh. Ia menatap kosong ke arah jendela, bukan keluar, melainkan ke tirai yang tertutup rapat. Aku membuka sedikit tirai, sekadar ingin melihat apakah matahari benar-benar cerah. Tangannya langsung terangkat, menahan. "Jangan," katanya. Satu kata itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat tanganku membeku di udara. Aku menoleh padanya. Wajahnya datar, tapi matanya tegang. Seperti memegang tali yang bisa putus kapan saja. "Kenapa?" "Cuma sebentar," ucapku pelan. Ia menggeleng, lebih cepat daripada napasku sendiri. "Kalau terang, nanti kelihatan." Aku tidak langsung menjawab. Ada jeda kecil di antara kami, seperti ruang kosong yang berisi banyak hal yang tidak diucapkan.
Aku menutup tirai kembali. Anak itu menunduk, bahunya turun sedikit, seolah baru saja lolos dari sesuatu. Aku mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ia sensitif pada cahaya. Mungkin trauma. Mungkin kebiasaan dari rumah sebelumnya. Tapi kalimatnya, kalau terang nanti kelihatan, meninggalkan rasa dingin yang tidak sesuai dengan matahari pagi. Sejak hari itu, aku mulai melihat pola, bukan hanya kebiasaan. Setiap sore, tepat sebelum langit benar-benar berubah warna, anak tiriku akan mulai gelisah. Ia berhenti bermain. Ia berhenti bicara. Ia akan berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, memeriksa pintu, memeriksa jendela, memeriksa tirai. Gerakannya tidak tergesa-gesa, tapi terlatih. Seperti ritual yang sudah dilakukan berkali-kali. Aku pernah mengikuti dari belakang, pura-pura sedang merapikan. Ia tidak menoleh. Ia hanya memastikan semuanya tertutup, lalu mengunci kamar tertentu, kamar tamu di ujung lorong, dengan kunci kecil yang digantung di paku. Aku bahkan tidak tahu kamar itu punya kunci. Setelah ia mengunci, ia akan berdiri di depan pintu beberapa detik. Tidak menyentuhnya. Tidak menempelkan telinga. Hanya berdiri, menatap kayu pintu itu dengan tatapan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Di dalam ada apa? Tanyaku suatu sore, berusaha terdengar santai. Ia menoleh lambat. Sejenak, aku melihat sesuatu yang hampir seperti putus asa. Lalu wajahnya kembali kosong. Tidak ada, jawabnya. Kalau tidak ada, kenapa dikunci? Ia memandang ke arah tangga yang tidak menuju kemanapun, lalu kembali menatapku. Biar aman, katanya. Aku ingin tertawa, tapi tidak jadi. Kata, aman, di rumah ini selalu terdengar seperti kebalikan dari kenyataan. Malamnya, saat suamiku pulang, aku menyinggung soal tirai dan kunci. Kamu memang suka rumah gelap? Tanyaku, sambil pura-pura mengaduk sup. Ia tidak langsung menjawab. Ia menaruh tasnya, melepas sepatu dengan rapi, lalu duduk. Gerakannya terlalu tenang. Seperti orang yang sudah berlatih terlihat normal. Anak itu gampang kepikiran, katanya akhirnya. Jangan dibikin tambah takut. Kepikiran apa? Ia menatapku sebentar. Senyumnya tipis, seperti ditempel di wajah. Kepikiran macam-macam. Kamu tahu sendiri. Aku menunggu. Kalimat itu menggantung, seperti pintu yang sengaja tidak dibuka sampai penuh. Dan aku sadar, ia tidak akan menambahkan apapun. Aku menelan sup yang tiba-tiba terasa asin padahal belum kuberi garam. Dalam beberapa hari berikutnya, aku menemukan hal-hal kecil yang seharusnya tidak ada di rumah baru. Paku kecil di belakang lemari yang menahan kunci-kunci tambahan. Selotip hitam di sisi jendela, menutup celah tipis agar tidak ada cahaya yang bocor keluar. Lampu teras yang saklarnya diputus, bukan rusak, tapi diputus. Kabelnya rapi, seperti pekerjaan orang yang tahu apa yang ia lakukan. Aku menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Aku berusaha mengingat alasan mengapa aku menikah lagi. Untuk hidup yang lebih stabil, bukan untuk membuat perang baru. Tapi setiap kali aku mencoba bersikap tenang, tubuhku tetap memberi sinyal lain. Tanganku sering dingin. Aku menoleh setiap kali mendengar bunyi kecil. Aku jadi sering berdiri di ambang pintu, menatap lorong, seolah lorong itu bisa menjawab. Anak tiriku mulai memperhatikan kecemasanku. Suatu malam, saat aku sedang menutup jendela dapur, ia berdiri di dekat pintu. Bu, katanya. Aku menoleh. Kamu jangan keluar malam-malam. Aku tertawa kecil, refleks. Kenapa? Aku kan cuma di dapur. Matanya tidak ikut tertawa. Ia menatap lantai, lalu berbisik, seperti takut dinding ikut mendengar. Kalau kamu kelihatan, mereka tahu kamu di sini. Kata, mereka, jatuh ke lantai seperti benda berat. Aku merasakan kulit di lenganku meremang, bukan karena angin, tapi karena sesuatu yang lebih tua dari rasa takut, insting.
Aku jongkok agar wajahku sejajar dengannya. Siapa mereka? Tanyaku pelan. Ia menggigit bibir. Napasnya pendek. Ada perjuangan di wajahnya. Seperti anak yang ingin jujur tapi takut konsekuensinya. Bu, aku nggak boleh bilang, katanya akhirnya, hampir menangis. Ayah melarang? Ia tidak menjawab. Tapi mata yang tidak berani menatapku sudah cukup. Aku berdiri lagi, memaksa suaraku tetap lembut. Kalau ada yang bikin kamu takut, kamu bisa bilang ke Bu, ya. Ia mengangguk, tapi gerakannya lebih seperti mengiyakan agar aku berhenti bertanya. Setelah ia pergi, aku tinggal di dapur sendirian. Lampu neon bergetar halus, mengeluarkan suara mendengung yang baru kali ini terdengar. Aku menatap kaca jendela yang gelap, dan untuk sesaat aku tidak melihat halaman. Aku melihat pantulan diriku sendiri. Wajah yang terlalu tegam, mata yang terlalu waspada. Aku mulai mengingat hal-hal yang dulu kupilih untuk tidak ingat. Tentang bagaimana suamiku dulu selalu menghindari membicarakan kematian istrinya. Ia menyebutnya singkat, seperti menutup pintu cepat. Sakit. Mendadak. Tidak pernah ada detail. Tidak pernah ada foto di ruang keluarga. Tidak pernah ada pembicaraan tentang makam, tentang kenangan, tentang hari-hari terakhir. Aku menganggap itu cara orang berduka. Tapi kini, di rumah yang tirainya selalu tertutup dan pintunya dikunci berlapis, duka itu terasa seperti alasan yang dipakai untuk menutup sesuatu yang lain. Aku mencoba mencari bukti dengan cara yang paling aman, mengamati benda-benda. Di kamar suamiku, kamar kami, lemari selalu terkunci. Ia bilang isinya dokumen penting. Aku tidak memaksa. Tapi suatu siang, saat ia lupa mengunci, pintu lemari terbuka sedikit. Aku tidak berniat mengintip. Aku hanya ingin menutupnya. Namun mataku menangkap satu map coklat tebal, diikat karet. Di bagian atasnya ada tulisan tangan, buram, seperti tinta yang hampir pudar, laporan. Aku menutup lemari pelan, lebih pelan daripada napasku. Aku tidak menyentuh map itu. Tapi sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti membayangkan apa isi laporan itu. Laporan medis? Laporan polisi? Laporan sesuatu yang harusnya tidak ada di lemari seorang suami yang katanya hanya punya masa lalu sedih. Hari-hari berjalan dengan ritme baru. Siang yang berusaha normal, sore yang tegam, malam yang berisi keheningan yang terlalu sadar. Setiap senja, anak tiriku akan memeriksa kunci. Setiap senja, suamiku akan pulang dengan wajah lelah yang terlalu terkendali. Ia tidak pernah bertanya bagaimana hari kami. Ia lebih sering bertanya, pintu sudah dikunci? Pertanyaan itu terdengar seperti perhatian, tapi rasanya seperti instruksi. Suatu malam hujan turun deras. Air menghantam atap seng seperti ribuan jari mengetuk. Rumah jadi lebih gelap daripada biasanya. Lampu-lampu di ruang tengah menyala, tapi suamiku mematikannya satu persatu, meninggalkan hanya lampu kecil di sudut. Kenapa dimatiin? Tanyaku, spontan. Ia menatapku sebentar, lalu berkata, biar nggak silau di kaca. Aku mengernyit. Silau untuk siapa? Ia tidak menjawab. Ia berjalan ke pintu, memastikan kunci, lalu menutup tirai dengan gerakan yang terlalu pasti. Aku berdiri di belakangnya, merasakan ketakutan yang mulai berubah bentuk. Dulu ketakutan itu samar, seperti asap. Kini ia menjadi benda padat yang bisa disentuh. Anak tiriku duduk di lantai, memeluk lutut, menatap pintu kamar tamu yang terkunci. Ada apa dengan kamar itu? Tanyaku pelan, lebih kepada udara daripada kepadanya. Ia tidak menoleh. Suaranya sangat kecil ketika menjawab, itu bukan kamar. Aku menelan ludah. Bukan kamar? Bu, jangan tanya, katanya lagi. Kali ini bukan memohon. Kali ini seperti melindungi. Aku ingin menahan diri. Benar-benar ingin. Tapi rasa curiga itu seperti gigi yang terus menggigit dari dalam, tidak bisa dihentikan. Aku menunggu sampai suamiku tidur. Aku menunggu sampai napasnya stabil,
sampai hujan melemah. Aku bangkit perlahan, memastikan lantai tidak berbunyi. Aku tidak menyalakan lampu. Aku berjalan mengandalkan cahaya redup dari lampu sudut dan pantulan dari jendela yang tertutup tirai. Lorong terasa lebih panjang malam itu. Udara lebih dingin. Setiap langkahku terdengar terlalu jelas di kepalaku sendiri. Aku berdiri di depan kamar tamu yang terkunci. Pintu kayu itu tampak biasa. Tidak ada goresan. Tidak ada noda. Tapi ada sesuatu yang tidak cocok. Celah di bawah pintu ditutup dengan kain hitam, diselipkan rapi agar tidak ada cahaya yang keluar atau masuk. Aku mengulurkan tangan, menyentuh gagang pintu. Dingin. Aku menarik napas, lalu mencoba memutar gagang pelan. Terkunci. Aku menahan dorongan untuk memaksa. Aku hanya menempelkan telinga ke pintu. Hening. Lalu, ada bunyi tipis. Bukan dari dalam kamar. Dari belakangku. Aku menoleh cepat. Lorong kosong. Tapi rasa itu kembali. Rasa seseorang berdiri terlalu dekat. Aku memaksa diriku untuk tenang. Mungkin suara hujan. Mungkin pipa. Mungkin rumah tua. Aku kembali menempelkan telinga ke pintu. Kali ini aku mendengar sesuatu yang lebih jelas. Seperti gesekan lembut. Seperti kuku menyapu kain. Pelan, berulang, seolah seseorang, atau sesuatu, sedang menggerakkan jari di lantai. Aku mundur satu langkah. Di tengah ketakutanku, ada dorongan lain, empati. Jika anak itu mengunci pintu ini setiap sore, jika ia takut pada cahaya, jika ia melarangku keluar malam-malam, mungkin di balik pintu ini ada sesuatu yang ia coba lindungi. Atau sesuatu yang ia coba tahan. Aku mengangkat ponsel dari saku. Layarnya menyala, memancarkan cahaya kecil. Refleks yang sama seperti sore listrik mati muncul. Perasaan bahwa cahaya adalah kesalahan. Aku mematikan layar. Aku berdiri dalam gelap lagi. Napasku terasa terlalu keras. Saat itulah aku mendengar langkah di ruang tengah. Aku menegam. Pikiranku langsung ke suamiku. Tapi langkah itu ringan, cepat, seperti kaki kecil. Anak tiriku. Ia muncul di ujung lorong, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, matanya membesar. Bu, ia berbisik, suaranya bergetar. Jangan di situ. Aku ingin bertanya kenapa, tapi kata-kata tersangkut. Aku hanya mengangkat tangan, menenangkan. Kamu kenapa bangun? Bisikku balik. Ia tidak menjawab. Ia berjalan cepat mendekat, lalu berhenti beberapa langkah dariku. Matanya tidak melihatku. Matanya melihat pintu. Ada yang dengar, katanya. Aku merasakan darahku turun, seperti tubuhku tiba-tiba jadi lebih berat. Ada siapa? Tanyaku, hampir tanpa suara. Ia menelan ludah. Di luar, ada suara. Aku menoleh ke arah ruang depan. Di balik tirai, hujan masih turun, tapi suara yang ia maksud bukan hujan. Ada bunyi lain, halus, seperti sesuatu menyentuh kaca. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan. Terlalu teratur untuk ranting. Terlalu sadar untuk angin. Anak tiriku mundur setengah langkah, menggenggam ujung bajuku, tangannya dingin dan basah oleh keringat. Bu, ia berbisik lebih keras, hampir menangis. Kalau lampu nyala, mereka lihat kita. Aku menahan napas. Aku tidak menyalakan lampu. Aku tidak bergerak. Aku hanya berdiri, mendengarkan ketukan itu. Tok, tok, tok. Lalu berhenti. Hening sebentar. Hening yang seperti menahan tawa. Kemudian terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Suara gesekan pelan di luar, seperti benda logam diseret di permukaan jendela. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin membangunkan suami, tapi sesuatu dalam diriku tidak percaya sepenuhnya padanya. Aku bahkan tidak tahu mengapa. Aku hanya tahu, jika aku salah memilih orang untuk dipercaya malam ini, konsekuensinya tidak bisa ditarik kembali. Aku menatap anak tiriku. Wajahnya tegam, tapi matanya tajam.
Ia tahu sesuatu. Ia sudah pernah mengalami ini. Masuk kamar, bisikku. Ia menggeleng kuat. Enggak boleh. Kalau kita pindah, mereka dengar. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Mereka. Lagi-lagi mereka. Ketukan kembali terdengar, kali ini bukan di kaca depan. Di sisi rumah. Dekat dapur. Tok, tok, tok. Satu persatu. Seperti seseorang berjalan sambil mengetuk dinding, memastikan posisi. Mencari celah. Mencari titik lemah. Aku merasakan lututku hampir goyah. Aku menahan, menggenggam tangan anak itu agar aku tetap berdiri. Di lorong, pintu kamar tamu, yang terkunci, mengeluarkan bunyi kecil dari dalam. Seperti kain hitam di bawahnya ditarik sedikit. Seperti sesuatu di dalam bergerak mendekat ke celah. Dan dalam gelap itu, di antara ketukan dari luar dan gesekan dari balik pintu yang bukan kamar, aku akhirnya mengerti. Ketakutan anak ini bukan imajinasi. Sesuatu benar-benar datang setiap malam. Dan malam ini, ia sudah sampai di rumah kami. Aku tidak ingat kapan tepatnya aku mulai gemetar. Yang kuingat hanya satu hal. Rumah ini tidak lagi berpura-pura aman. Ketukan berhenti terlalu tiba-tiba malam itu. Seperti seseorang yang sudah mendapatkan jawaban yang ia cari. Aku berdiri di lorong, memegang tangan anak tiriku yang dingin dan basah. Sementara suara hujan kembali mengambil alih, menutupi sesuatu yang baru saja mundur atau bersembunyi. Kami tidak menyalakan lampu. Tidak bergerak. Bahkan napas kami terasa terlalu keras. Beberapa menit berlalu tanpa apapun terjadi. Tidak ada ketukan lanjutan. Tidak ada suara gesekan. Hanya hujan dan detak jantungku sendiri yang terasa tidak sinkron. Masuk kamar, bisikku akhirnya, lebih untuk menenangkan diriku sendiri. Anak itu mengangguk kaku. Kami melangkah pelan, menghindari papan lantai yang biasa berbunyi. Setiap langkah terasa seperti taruhan. Aku menutup pintu kamar kami tanpa suara, menguncinya perlahan. Aku tidak menyalakan lampu. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, sementara anak tiriku meringkuk di sudut, memeluk dirinya sendiri. Aku ingin bertanya banyak hal. Tentang mereka. Tentang kamar yang bukan kamar. Tentang suara di luar. Tapi melihat wajahnya malam itu, pucat, mata merah, rahang terkunci, aku tahu pertanyaan akan melukai lebih dalam. Ia tertidur menjelang subuh, kelelahan. Tangannya masih menggenggam lengan bajuku, seolah jika dilepas aku akan menghilang. Aku tidak tidur sama sekali. Pagi datang dengan cahaya abu-abu. Hujan meninggalkan halaman basah dan udara lembab. Dari luar, rumah ini tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda apapun. Tidak ada jendela pecah. Tidak ada jejak kaki di tanah yang bisa dengan mudah kulihat. Aku hampir meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ketakutan kolektif, imajinasi yang diperbesar oleh gelap dan hujan. Sampai aku membuka pintu depan. Di keset, tepat di tengah, ada bekas lumpur. Satu tapak kaki. Tidak besar. Tidak kecil. Tapi jelas bukan milik kami. Aku berjongkok, memperhatikannya lebih dekat. Pola solnya asing. Garis-garis kasar. Tidak beraturan. Air masih menetes sedikit dari pinggirannya, seolah baru saja ditinggalkan beberapa jam lalu. Tanganku bergetar saat menyentuh lantai. Dingin. Nyata. Aku menoleh ke sekitar halaman. Pagar tertutup. Gerbang terkunci. Tidak ada jejak lain yang terlihat jelas. Tapi di dinding dekat jendela ruang tamu, ada garis tipis memanjang. Seperti bekas benda keras yang diseret pelan. Aku menelan ludah. Tubuhku mulai bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Ini bukan imajinasi. Seseorang benar-benar berdiri di sini semalam. Aku membersihkan bekas itu sebelum suamiku bangun. Refleks yang datang dari ketakutan dan, entah kenapa, perlindungan. Aku tidak ingin ia melihat. Aku tidak siap dengan reaksinya. Aku bahkan tidak yakin reaksinya akan membuatku lebih aman. Saat ia bangun, ia tampak biasa.
Terlalu biasa. Kamu pucat, katanya sambil menuang kopi. Kurang tidur, jawabku. Ia mengangguk, seolah itu jawaban yang diharapkan. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada rasa ingin tahu. Seperti seseorang yang sudah tahu alasan sebenarnya, tapi memilih versi yang lebih nyaman. Anak tiriku tidak banyak bicara pagi itu. Ia makan sedikit, lalu langsung masuk kamar. Sebelum menutup pintu, ia menoleh padaku. Bu, katanya pelan. Hari ini jangan buka kamar itu. Kamar tamu. Yang bukan kamar. Aku mengangguk. Iya. Ia menatapku lebih lama dari biasanya, seolah memastikan aku benar-benar mengerti. Lalu pintu tertutup. Hari itu berjalan lambat. Terlalu lambat untuk pikiran yang terus berlari. Aku mencoba membersihkan rumah, tapi perhatianku terpecah. Setiap suara kecil membuatku berhenti. Setiap bayangan membuatku menoleh. Menjelang sore, aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di balik sofa ruang tamu, tersembunyi oleh dinding, ada goresan di lantai. Panjang. Sejajar. Seperti sesuatu yang berat pernah digeser dari satu titik ke titik lain. Goresannya tidak baru. Ada debu tipis yang menutupinya, tapi bentuknya jelas. Aku berjongkok, mengikuti arah goresan itu. Ia berakhir tepat di depan pintu kamar tamu. Aku berdiri lama di sana. Otakku mencoba menyusun kemungkinan yang masuk akal, tapi semua berujung pada satu kesimpulan yang tidak ingin kuterima. Ada sesuatu yang pernah disimpan di kamar itu. Sesuatu yang cukup berat untuk meninggalkan jejak. Dan mungkin masih ada. Anak tiriku kembali gelisah menjelang senja. Ia mengunci pintu lebih awal. Menutup tirai lebih rapat. Aku membantunya tanpa banyak bicara. Gerakan kami sinkron. Seperti dua orang yang sudah lama berlatih menghadapi hal yang sama. Meski bagiku ini baru hari kedua benar-benar menyadarinya. Suamiku pulang lebih awal. Aku merasakan perubahan atmosfer begitu ia masuk. Udara seolah mengeras. Anak tiriku langsung berdiri, memberi jarak, lalu masuk kamar tanpa bicara. Suamiku memperhatikan itu, tapi tidak menegur. "Kamu ngapain gelap-gelapan?" tanyanya, melihat hanya satu lampu kecil menyala. "Biar tenang," jawabku. Ia menatapku sebentar, lalu mengangguk. Tidak ada bantahan. Tidak ada tanya kenapa. Sekali lagi, ia menerima terlalu cepat. Saat makan malam, aku mencoba memancing. "Tadi pagi ada bekas kaki di depan," kataku pelan. Sendoknya berhenti sesaat di udara. Sangat singkat. Hampir tidak terlihat jika tidak sedang mengamati. "Kucing, mungkin," katanya. Nada suaranya rata. "Pola sol sepatu," jawabku. Ia mengangkat bahu. "Banyak orang lewat depan rumah." Aku menatap wajahnya. Tidak ada kegugupan. Tidak ada rasa terancam. Hanya ketenangan yang terlalu terkendali. Seperti orang yang tahu tidak perlu khawatir. Malam itu, aku tidak menunggu sampai ia tidur. Aku masuk ke kamar anak tiriku. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, matanya merah. "Kamu pernah lihat orang itu?" tanyaku pelan. Ia menggeleng cepat. Aku dengar. Dengar apa? Suara. Malam-malam. Dari luar. Dari kamar itu. Ia menunjuk ke arah kamar tamu, meski pintunya tertutup rapat. "Sejak kapan?" Ia terdiam lama. "Terlalu lama." "Sejak dulu," katanya akhirnya. "Sejak sebelum ibu datang." Dadaku terasa ditekan. "Ayah tahu?" Ia mengangguk, hampir tidak terlihat. "Terus, kenapa nggak lapor siapa-siapa?" Ia mengangkat bahu kecil. Gerakan anak kecil yang pasrah. "Ayah bilang, ini urusan keluarga." Kata itu menghantamku lebih keras daripada ketukan semalam. Urusan keluarga. Alasan yang sering dipakai untuk membungkam ketakutan, menutup luka, dan membiarkan kekerasan bernafas di dalam rumah. Aku kembali ke kamar dengan kepala penuh.
Suamiku sudah berbaring, punggung menghadapku. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Di kamar tamu itu apa? Tanyaku, tanpa basa-basi. Ia tidak langsung menjawab. Kenapa kamu tanya sekarang? Balasnya. Tenang. Karena aku takut, kataku jujur. Dan aku nggak mau anak itu terus hidup dalam ketakutan. Ia berbalik, menatapku. Matanya dingin, tapi bukan marah. Lebih seperti memperingatkan. Kamu nggak perlu tahu semuanya, katanya. Percaya saja. Aku tertawa kecil, tanpa humor. Aku sudah coba percaya. Ia mendekat sedikit. Suaranya tetap rendah. Demi kebaikanmu, jangan cari tahu. Kalimat itu tidak terdengar seperti nasihat. Ia terdengar seperti ancaman yang dibungkus perhatian. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar sendirian di sampingnya. Malam kembali datang. Lebih cepat dari yang kuinginkan. Aku terbangun oleh suara keras dari arah ruang tamu. Seperti benda jatuh. Aku bangkit, jantungku berdegup liar. Aku menoleh ke sisi ranjang, kosong. Aku keluar kamar. Lorong gelap. Lampu sudut mati. Dari arah kamar tamu, aku mendengar suara gesekan yang kini lebih jelas. Lebih dekat. Aku melangkah, menahan napas. Pintu kamar tamu terbuka sedikit. Celah hitam menganga. Kain di bawah pintu terseret ke samping. Aku mundur satu langkah. Dalam ketakutanku, ada kesadaran yang tajam. Suamiku tidak ada di kamar. Pak, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Dari dalam kamar tamu, terdengar suara napas berat. Bukan seperti orang tidur. Lebih seperti orang menahan diri. Lalu suara yang paling membuatku hancur. Suara suamiku. Sudah kubilang jangan dibuka. Aku berdiri kaku. Tubuhku seperti membeku dari dalam. Apa yang kamu lakukan? Bisikku, hampir tidak keluar suara. Ia muncul dari balik pintu. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Tangannya memegang sesuatu, benda panjang, gelap, berkilat samar. Ini bukan untuk kamu, katanya tenang. Terlalu tenang. Di belakangnya, di dalam kamar yang bukan kamar, aku melihat sekilas sesuatu yang membuat dadaku runtuh. Bekas ikatan di dinding. Goresan. Noda gelap yang sudah dibersihkan tapi tidak pernah benar-benar hilang. Ini bukan rumah aman. Ini tempat sesuatu disembunyikan. Dan orang yang paling dekat denganku, bukan penjaganya. Ia sumbernya. Aku mundur perlahan, kaki terasa lemah. Otakku berteriak satu hal yang kini tak bisa ditawar lagi. Jika aku ingin selamat, jika aku ingin anak itu selamat, aku tidak bisa lagi menunggu, percaya, atau diam. Bertahan hidup sekarang berarti melawan. Dan aku baru saja kehilangan satu-satunya ilusi yang membuatku merasa aman. Aku berhenti percaya pada malam itu, dan sejak saat itu, setiap detik di rumah ini menjadi perhitungan. Aku tidak lari. Bukan karena berani, tapi karena aku tahu satu hal dengan jelas. Orang yang berdiri di balik pintu kamar itu tahu rumah ini lebih baik dariku. Ia tahu sudut-sudut gelapnya. Ia tahu suara apa yang aman, dan suara apa yang mengundang bahaya. Aku mundur pelan, menjaga napas tetap rata. Wajahnya tetap tenang saat aku kembali ke kamar. Ia tidak mengejar. Ia tidak berteriak. Itu jauh lebih menakutkan daripada amarah. Aku menutup pintu kamar tanpa mengunci. Kesalahan kecil yang sengaja. Aku ingin tahu apakah ia akan masuk tanpa izin. Aku duduk di ranjang, punggung tegak, menunggu. Menit berlalu. Tidak ada apa-apa. Aku tidak tidur malam itu. Pagi datang seperti biasa. Seolah rumah ini tidak menyimpan apapun di balik dindingnya. Suamiku membuat kopi. Anak tiriku sarapan dengan sunyi. Tidak ada pembicaraan tentang malam sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa aku baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Diam menjadi bahasa baru kami. Aku mulai mencatat tanpa kertas. Setiap kebiasaan kecil.
Jam berapa ia bangun? Jam berapa ia keluar kamar? Jam berapa ia memeriksa kunci? Aku memperhatikan bagaimana ia selalu memastikan pintu kamar tamu terkunci sebelum pergi bekerja, lalu menyimpan kuncinya di saku jaket kiri. Aku memperhatikan bagaimana anak tiriku selalu menghindari berdiri terlalu dekat dengan ayahnya setelah senja. Bukan karena benci, karena waspada. Aku memperhatikan diriku sendiri berubah. Aku berjalan tanpa suara. Aku mematikan ponsel saat malam. Aku tidak lagi membuka tirai, bahkan di siang hari. Aku belajar mengingat lantai mana yang berderit dan mana yang tidak. Rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Ia peta. Dan aku harus menghafalnya jika ingin bertahan. Aku berbicara pada anak tiriku hanya saat perlu. Tidak karena dingin, tapi karena aku tidak ingin ia terjebak di antara kebohonganku dan kebenaran ayahnya. Aku tahu ia sudah memikul terlalu banyak. Suatu sore, saat suamiku belum pulang, aku masuk ke kamar anak itu. Ayah pernah marah besar? Tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Ia menggenggam ujung selimut, menariknya sedikit. Sering, katanya. Karena apa? Ia mengangkat bahu kecil. Karena salah. Salah apa? Ia terdiam lama. Lalu berkata, karena lihat. Jantungku berdegup keras. Lihat apa? Ia menggeleng, tapi matanya berkaca-kaca. Aku tidak memaksa. Aku tahu dorongan untuk tahu bisa membunuh lebih cepat daripada ketidaktahuan. Aku mulai mengamati benda-benda yang bisa menjadi senjata tanpa terlihat seperti senjata. Pisau dapur selalu kupastikan bersih dan berada di tempat yang sama. Senter kecil kusimpan di balik tumpukan handuk. Aku menghafal letak stop kontak, saklar, dan jalur ke pintu belakang. Aku tidak berniat melawan secara fisik. Aku tahu itu bukan medan yang kumenangkan. Aku hanya perlu bertahan cukup lama untuk mencari jalan keluar. Hubunganku dengan suamiku semakin tipis. Ia bicara seperlunya. Aku menjawab seperlunya. Kami bergerak seperti dua orang asing yang berbagi atap karena kebetulan. Suatu malam, ia duduk di sampingku di ruang tengah yang gelap. Kamu berubah, katanya. Aku menatap televisi mati. Rumah ini bikin orang berubah. Ia tersenyum kecil. Atau mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Aku menoleh. Atau kamu terlalu sedikit bicara. Senyumnya menghilang. Ada kilatan singkat di matanya. Lalu kembali datar. Jangan buat suasana tidak perlu, katanya. Kalimat itu terdengar seperti peringatan terakhir yang dibungkus kelelahan. Malam-malam berikutnya, aku mendengar suara dari kamar tamu lebih sering. Tidak keras. Tidak jelas. Seperti seseorang memindahkan barang pelan-pelan, memastikan tidak ada yang jatuh. Aku tidak pernah membuka pintu itu lagi. Aku tahu sekarang, membuka pintu bukanlah cara untuk menemukan kebenaran. Mengamati adalah. Aku memperhatikan bahwa setiap kali suara itu muncul, suamiku tidak ada di kamar. Ia selalu bangun lebih awal dari anak tiriku. Selalu kembali sebelum subuh. Selalu dengan wajah yang tenang. Aku mulai merasa bersalah pada anak itu. Aku datang ke hidupnya membawa janji keamanan. Tapi justru menambah satu pasang mata yang tahu terlalu banyak dan belum bisa berbuat apa-apa. Suatu malam, aku mendengar ia menangis pelan di kamarnya. Aku mendekat, tapi tidak masuk. Bu, panggilnya. Ada, jawabku dari balik pintu. Ayah marah? Tidak, kataku. Aku tidak tahu itu bohong atau bukan. Ia terdiam. Lalu berkata, kalau ayah marah, Bu jangan keluar. Kalimat itu bukan saran. Itu hasil pengalaman. Aku menutup mata, merasakan sesuatu di dadaku runtuh perlahan. Anak sekecil itu tidak seharusnya tahu cara bertahan hidup di rumahnya sendiri. Aku mulai mencari celah di luar rumah. Aku menanyakan tetangga tentang keluarga ini, berpura-pura ingin mengenal lingkungan. Jawaban mereka samar. Ramah, tapi berhati-hati.
Ada jeda setiap kali aku menyebut nama suamiku. Ada tatapan singkat yang segera dialihkan. Dulu istrinya jarang keluar, kata seorang ibu. Pendiam. Meninggalnya cepat, ya, tambah yang lain. Kasihan anaknya. Tidak ada yang mau bicara lebih jauh. Suatu siang, saat suamiku bekerja dan anak tiriku di sekolah, aku memberanikan diri membuka lemari yang selalu terkunci itu. Aku menunggu lama, memastikan tidak ada mobil di halaman. Tanganku dingin saat memutar kunci cadangan yang kutemukan di laci dapur. Lemari terbuka. Di dalamnya, selain pakaian rapi, ada satu kotak plastik besar. Tertutup rapat. Aku mengangkat tutupnya perlahan. Dokumen. Bayap. Laporan medis. Surat-surat hukum. Fotokopi identitas dengan cap rumah sakit. Aku membaca cepat, takut waktu tidak memihak. Nama istrinya muncul berulang kali. Diagnosis lama. Catatan luka. Bukan satu. Bukan dua. Berulang. Dengan keterangan yang terlalu rapi untuk disebut kecelakaan. Jatuh di kamar mandi. Terbentur meja. Pingsan. Tanggal-tanggalnya membentuk pola. Selalu setelah pertengkaran yang disebut insiden rumah tangga. Dadaku terasa kosong. Aku duduk di lantai, kertas-kertas di tanganku gemetar. Ada satu laporan terakhir. Paling bawah. Lebih tebal. Ditandai dengan stabilo kuning. Kematian akibat trauma internal. Aku tidak ingat kapan aku menangis. Air mata jatuh tanpa suara. Seperti tubuhku mencoba membersihkan sesuatu yang terlalu kotor untuk dipikirkan. Di bagian belakang map, ada foto-foto. Tidak banyak. Dinding kamar yang familiar. Kamar tamu. Ikatan di dinding. Sudut yang kini ku tahu persis letaknya. Ini bukan tempat penyimpanan. Ini tempat hukuman. Aku menutup kotak itu kembali, mengembalikannya ke tempat semula. Aku membersihkan jejak keberadaanku sebaik mungkin. Aku duduk lama di lantai kamar, menunggu detak jantungku kembali normal. Sore itu, saat anak tiriku pulang, aku memeluknya tanpa alasan. Ia kaku sesaat, lalu membalas pelan. Bu tahu sekarang, bisikku. Ia tidak bertanya apa. Ia hanya memeluk lebih erat. Malam datang lagi, dan kali ini aku tidak hanya takut. Aku marah. Tapi kemarahan di rumah ini harus sunyi. Terlalu banyak suara bisa memicu sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Suamiku pulang, menatapku seperti biasa. Tidak tahu bahwa aku sudah melihat masa lalunya, atau mungkin tahu dan tidak peduli. Kamu kelihatan capek, katanya. Semua orang capek, jawabku. Ia tersenyum tipis. Jangan buat aku khawatir. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai pasangan, tapi sebagai ancaman yang tersenyum. Malam itu, saat ia tidur, aku berdiri di lorong, menatap pintu kamar tamu dari kejauhan. Aku tidak mendekat. Aku tidak perlu. Aku sudah tahu apa yang ada di baliknya. Yang belum ku tahu adalah bagaimana keluar dari rumah ini, tanpa meninggalkan anak itu sendirian di dalamnya. Aku kembali ke kamar, duduk di lantai, dan menulis rencana di kepalaku. Diam-diam. Pelan-pelan. Setiap langkah harus terlihat normal. Setiap senyum harus tepat. Karena sekarang aku mengerti satu hal yang mengubah segalanya. Aku tidak menikah dengan pria berduka. Aku menikah dengan seseorang yang sudah pernah lolos dari kebenaran. Dan jika aku salah melangkah sedikit saja, aku bisa menjadi laporan berikutnya. Kebenaran sudah di tanganku. Tapi untuk bertahan, aku tidak bisa sendirian. Aku tidak mencari sekutu. Sekutu datang ketika aku sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat sendirian. Semuanya bermula dari satu panggilan yang hampir tidak kuangkat. Nomor tak dikenal. Siang hari. Suamiku sedang bekerja. Anak tiriku di sekolah. Rumah dalam kondisi paling aman untuk berpikir jernih. Atau paling berbahaya jika aku lengah. Aku menatap layar beberapa detik. Lalu mengangkat. Bu,
Ini Sari. Namanya terasa asing, tapi suaranya tidak. Ada getar yang kukenal. Getar orang yang sudah lama menyimpan sesuatu terlalu berat. Kita pernah ketemu di pemakaman. Lanjutnya cepat, seolah takut aku memutus. Istri pertama suami ibu, dia sepupu saya. Aku berdiri. Kursi di belakangku bergeser pelan, mengeluarkan suara kecil yang tiba-tiba terasa terlalu keras. Kenapa telepon sekarang? Tanyaku. Hening di seberang. Napasnya terdengar, tertahan. Karena saya lihat ibu di pasar kemarin, katanya. Dan saya tahu, ibu belum tahu semuanya. Kami bertemu 2 jam kemudian, di warung kopi kecil dekat jalan raya. Tempat ramai, tapi tidak akrab. Meja plastik. Gelas kopi dengan ampas mengendap. Suara kendaraan jadi dinding alami. Ia duduk di depanku, wajahnya lebih tua dari yang seharusnya. Matanya lelah, tapi fokus. Seperti orang yang sudah lama menunggu kesempatan bicara. Saya minta maaf, katanya pelan. Harusnya dari dulu. Aku tidak menjawab. Aku menunggu. Ia mengeluarkan map tipis dari tasnya. Tidak langsung memberikannya. Tangannya gemetar sebentar, lalu stabil. Kami dulu curiga, katanya. Tapi keluarga memilih diam. Demi nama baik. Aku membuka map itu. Isinya salinan. Laporan yang mirip dengan yang kulihat di lemari rumah. Bedanya, ini ada catatan tangan di pinggirnya. Tanda tanya. Nama dokter. Tanggal-tanggal yang tidak sinkron. Dia pernah kabur, lanjut Sari. Sekali, tengah malam. Datang ke rumah kami. Badannya penuh lebam. Dadaku mengeras. Kenapa tidak dilaporkan? Ia tersenyum pahit. Dilaporkan. Tapi dicabut. Ancaman halus. Tekanan keluarga. Kami kalah. Aku menutup map itu. Tanganku dingin. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa tidak sendirian dalam ketakutan ini. Apa yang kamu mau dari saya? Tanyaku. Ia menatapku lurus. Saya mau anak itu selamat. Kalimat itu langsung menusuk ke pusat dadaku. Bukan karena dramatis. Karena tepat. Kami tidak langsung membuat rencana. Kami berbicara pelan. Terpotong oleh suara sendok dan mesin kopi. Kami menimbang setiap kata. Seperti orang-orang yang tahu satu kalimat salah bisa memicu sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Sari tahu lebih banyak daripada yang kuharapkan. Tentang laporan yang hilang. Tentang saksi yang berubah pikiran. Tentang malam-malam di mana tetangga mendengar suara, tapi memilih menutup jendela. Dia pintar, kata Sari. Tidak pernah kasar di depan orang. Aku mengangguk. Aku tahu itu sekarang. Kekerasannya rapi. Terjadwal. Dilakukan di tempat yang tidak disebut kamar. Kami sepakat satu hal, tidak bisa gegabah. Melapor sekarang, tanpa bukti baru, hanya akan membuatku pulang ke rumah dengan tatapan suami yang berbeda. Lebih waspada. Lebih berbahaya. Kita butuh sesuatu yang dia tidak bisa sangkal, kataku. Dan cara supaya kamu dan anak itu aman, tambah Sari. Itulah kata kuncinya. Aman. Bukan berani. Bukan benar. Aman. Hari-hari berikutnya, aku hidup dengan 2 wajah. Di rumah, aku istri yang patuh, ibu tiri yang tenang. Di luar, aku perempuan yang menghitung langkah dan menit. Aku dan Sari bertukar pesan singkat, jarang, selalu dengan kata-kata netral. Kami sepakat tidak menelepon kecuali darurat. Setiap kontak adalah risiko. Aku mulai mencari celah teknis. Kamera lama di gudang. Kartu memori kecil. Ponsel cadangan. Semua harus tampak tidak mencurigakan. Anak tiriku tidak tahu detailnya. Dan aku bersyukur. Ia hanya tahu satu hal. Jika aku bilang diam, ia diam. Jika aku bilang pergi ke kamar, ia pergi. Kepatuhannya bukan karena takut padaku, tapi karena ia tahu aku mencoba melindunginya. Suamiku mulai memperhatikan perubahan itu.
Kamu sering keluar, katanya suatu malam. Belanja, jawabku. Belanja apa tiap 2 hari? Aku menatapnya. Makan. Ia tertawa kecil. Tertawa orang yang tidak menemukan apa yang dicari, tapi mencatatnya. Malam itu, aku tidur dengan satu mata terbuka. Bukan secara harfiah, tapi tubuhku tidak pernah benar-benar jatuh. Setiap suara kecil terasa seperti alarm. Aku berhasil memasang kamera kecil di lorong dekat kamar tamu. Disamarkan sebagai bagian dari rak. Sudutnya sempit, tapi cukup. Aku tidak butuh wajah. Aku butuh pola. Malam pertama, tidak ada apa-apa. Malam kedua, juga tidak. Malam ketiga, sekitar pukul 2 lewat, ada pergerakan. Pintu kamar terbuka. Cahaya kecil dari senter menyapu lantai. Sosok itu bergerak tenang, seperti sudah hafal setiap inci. Aku menonton rekamannya keesokan siang dengan tangan gemetar. Tidak ada suara. Hanya gerakan. Dan satu hal yang membuat napasku berhenti. Ia membawa kunci tambahan. Bukan kunci kamar tamu. Kunci kecil lain. Lebih tua. Aku mengirim potongan video itu ke Sari. Ini cukup, tulisku. Jawabannya datang lama. Terlalu lama. Ini awal, balasnya akhirnya. Tapi belum akhir. Kami sepakat mengumpulkan lebih banyak. Sari mencoba menghubungi dokter lama yang pernah menangani sepupunya. Aku mengawasi rumah. Kami bergerak pelan, seperti orang yang tahu tanah di bawahnya bisa runtuh kapan saja. Harapan itu muncul, tipis. Seperti cahaya kecil di ujung lorong panjang. Tidak cukup untuk menghangatkan, tapi cukup untuk berjalan. Sampai satu sore, anak tiriku pulang lebih awal. Ia masuk rumah dengan wajah pucat. Tasnya hampir jatuh dari bahu. Bu, katanya cepat. Ayah marah. Aku berdiri. Kenapa? Ia menggeleng. Aku nggak tahu. Tapi dia tanya-tanya. Tanya apa? Tanya siapa yang sering kamu temui. Dadaku langsung turun. Seperti lift tanpa rem. Apa kamu jawab? Tanyaku, menjaga suara tetap stabil. Ia menggeleng cepat. Aku bilang gak tahu. Aku memeluknya. Erat. Terlalu erat. Aku merasakan tubuhnya gemetar. Malam itu, suamiku pulang lebih lambat. Wajahnya datar. Terlalu tenang. Kamu kemana tadi? Tanyanya. Pasar, jawabku. Sendiri. Dengan anak. Ia menoleh ke anak itu. Menatapnya lama. Anak tiriku menunduk. Kamu lihat bu kamu ketemu siapa? Tanyanya. Tidak, jawab anak itu pelan. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Seperti listrik sebelum hujan. Bagus, kata suamiku akhirnya. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di lantai, menonton rekaman kamera berulang-ulang. Tidak ada yang baru. Tapi rasa aman itu hilang. Ia sudah mulai mencium sesuatu. Pagi berikutnya, aku menerima pesan dari Sari. Kita harus cepat. Ada yang tahu. Aku menulis balik. Apa maksudmu? Tadi pagi ada orang ke rumah saya. Mengaku dari keluarga. Tanya-tanya tentang kamu. Tanganku bergetar. Aku menoleh ke pintu, memastikan terkunci. Kamu yakin dia? Tulisku. Terlalu rapi untuk bukan dia, balas Sari. Sore itu, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Suamiku sudah di rumah. Duduk di ruang tengah. Lampu mati. Tirai tertutup. Kita perlu bicara, katanya. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Jarak aman. Anak tiriku di kamar. Aku bisa mendengar napasnya dari balik pintu. Bicara apa? Tanyaku. Ia menepuk sofa. Isyarat agar aku duduk. Aku tidak bergerak. Ada orang tanya-tanya tentang keluarga kita, katanya. Tentang masa lalu. Aku menatapnya. Lalu? Ia tersenyum.
Senyum yang tidak menyentuh mata. Kamu jangan terlalu percaya orang luar, lanjutnya. Mereka tidak tahu apa-apa. Aku merasakan sesuatu di perutku mengeras. Rencana kami bocor. Entah sebagian, entah seluruhnya. Tapi cukup untuk membuat situasi berubah. Kalau kamu lelah, katanya pelan, kita bisa mulai dari awal. Tutup semua ini. Kalimat itu terdengar seperti tawaran. Tapi nadanya seperti ultimatum. Aku mengangguk kecil. Aku cuma mau tenang. Ia berdiri. Mendekat satu langkah. Aku bisa mencium bau sabun yang sama, yang dulu terasa aman. Tenang itu mudah, katanya. Kalau kamu tahu kapan harus berhenti. Ia berbalik, masuk kamar tamu, dan mengunci pintu dari dalam. Klik. Suara kecil itu terdengar seperti penutup bab. Aku berdiri sendirian di ruang gelap, menyadari satu hal yang membuat darahku dingin. Rencana kami sudah tidak lagi rahasia. Dan ketika ancaman tahu bahwa kamu sedang bersiap melawan, konfrontasi bukan lagi kemungkinan. Ia keharusan. Aku mulai melihat retaknya bukan dari amarah. Retaknya muncul dari hal-hal kecil yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Pagi setelah ia mengunci diri di kamar tamu, rumah terasa seperti menahan napas lebih lama dari biasanya. Anak tiriku tidak keluar kamar. Aku menahan diri untuk tidak berlari ke pintu itu, untuk tidak menuntut penjelasan. Di rumah ini, suara keras hanya memanggil bencana. Suamiku keluar menjelang siang, rapi, wangi, seolah tidak ada yang terjadi. Ia menatapku sebentar. Lalu menaruh kunci mobil di meja. Kamu di rumah saja, katanya. Nada suaranya datar. Aku mengangguk. Iya. Ia mengambil jaket. Tangannya berhenti sepersekian detik di depan laci dapur. Laci tempat aku dulu menemukan kunci cadangan. Matanya bergerak cepat, menyapu. Lalu ia pergi. Pintu tertutup. Klik kunci terdengar dari luar. Aku berdiri lama, memastikan telingaku tidak salah. Ia mengunci dari luar. Aku menelan ludah. Ini bukan sekadar kontrol. Ini penahanan. Aku berjalan ke pintu, mencoba gagangnya. Terkunci. Jendela semua tertutup tirai. Aku bergerak ke dapur, mengecek pintu belakang. Terkunci juga. Kuncinya tidak ada di lubang, berarti ia membawa. Aku tidak panik. Aku memaksa pikiranku tetap dingin. Panik membuat langkahmu keras, dan langkah keras membuatmu terlihat. Aku mengetuk pintu kamar anak tiriku pelan. Dad, bisikku. Buka. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih pelan. Bu. Pintu terbuka sedikit. Wajahnya muncul, pucat, mata bengkak. Ayah pergi? Tanyanya. Suaranya hampir tidak ada. Iya, jawabku. Tapi dia kunci rumah. Anak itu menelan ludah. Bahunya naik turun. Ia memandang ke arah lorong, seolah memastikan tidak ada yang mendengar, padahal rumah kosong. Ayah sering begitu, katanya. Sejak kapan? Kalau ada yang mau tahu. Ia menghindari mataku. Kalau ada yang tanya-tanya. Aku merasakan darahku mengalir lebih cepat. Jadi benar. Ini bukan respons spontan. Ini pola. Aku menarik napas dalam. Kamu tahu cara buka kunci pintu belakang? Ia mengangguk pelan. Kunci cadangan, ada. Di mana? Ia ragu. Lalu ia membuka pintu kamarnya lebih lebar dan berjalan cepat ke lemari kecil. Dari bawah tumpukan baju, ia mengeluarkan kotak plastik mungil. Di dalamnya ada 2 kunci. Kecil. Tua. Permukaannya aus. Ayah bilang ini buat darurat, katanya, seperti orang mengulang kalimat yang sudah ditanamkan. Aku memegang kunci itu. Dingin. Berat. Dan terasa seperti bukti bahwa ia selalu menyiapkan skenario jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Kami membuka pintu belakang pelan. Tidak langsung keluar. Aku mengintip dulu, memastikan halaman aman. Tidak ada siapapun.
Hanya udara panas siang dan bau tanah basah sisa hujan kemarin. Dengar, kataku pada anak itu. Kalau nanti ayah pulang, kamu masuk kamar, kunci, jangan buka siapa-siapa. Anak itu mengangguk cepat. Ia sudah tahu aturan mainnya jauh sebelum aku datang. Aku keluar lewat pintu belakang dan berjalan menyusuri sisi rumah. Menunduk, seolah hanya menjemur sesuatu. Aku tidak punya tujuan jelas selain satu, menghubungi Sari. Tapi ponselku ada di dalam rumah, dan aku tidak berani menyalakannya di depan jendela manapun. Aku merasa setiap cahaya kecil bisa menjadi mata bagi orang yang sudah terbiasa mengintai. Aku menuju warung kecil di ujung gang, tempat sinyal lebih kuat. Aku meminjam ponsel ibu warung dengan alasan ponselku mati. Nomor Sari kuingat di kepalaku, karena aku sudah melatihnya. Sari mengangkat cepat. Kamu aman? Suaranya langsung tegang. Tidak, jawabku singkat. Dia kunci rumah dari luar. Hening sebentar. Lalu Sari berkata, dia mulai panik. Apa kamu punya sesuatu? Tanyaku. Ada, katanya. Tapi belum cukup buat polisi. Aku dapat nama dokter. Dan, aku dapat foto. Foto apa? Sari menelan ludah. Bahkan lewat telepon aku bisa mendengar. Foto sepupu saya. Malam terakhir. Ada bekas ikatan. Di pergelangan. Sama seperti yang kamu lihat di dinding. Tenggorokanku mengeras. Kirim. Aku takut, katanya jujur. Kalau dia tahu. Dia sudah tahu, potongku pelan. Sekarang tinggal siapa yang lebih cepat. Kami sepakat bertemu malam itu juga, tapi bukan di warung, bukan di tempat ramai. Di rumah Sari. Jauh dari lingkungan suamiku. Itu berisiko. Tapi tinggal diam lebih berisiko. Aku kembali ke rumah sebelum suamiku pulang. Aku masuk lewat pintu belakang, mengunci lagi seperti semula, mengembalikan kunci cadangan ke kotak, menutupnya, menaruhnya kembali di tempat anak itu menyembunyikan. Aku memaksa semuanya tampak normal, seolah tidak ada celah yang baru saja kami gunakan. Ketika suamiku pulang, wajahnya tidak berubah. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, lebih tajam, lebih cepat. Ia menatap pintu depan, seolah mengecek sesuatu yang tidak terlihat. Lalu menatapku. Kamu kemana tadi? Tanyanya. Aku menahan napas. Ke dapur. Masak. Matanya beralih ke anak tiriku yang berdiri di ujung lorong. Anak itu langsung menunduk. Dari pagi di kamar? Tanya suamiku pada anak itu. Iya, jawabnya pelan. Suamiku mendekat. Tangannya menyentuh kepala anak itu, seolah membelai. Tapi gerakannya kaku. Lebih seperti menandai kepemilikan. Jangan banyak pikiran, katanya pada anak itu. Dengar ayah. Lalu ia menatapku lagi. Senyumnya muncul, tipis. Rumah ini harus tenang, katanya. Kalau ada yang ganggu, kita usir. Kalimat itu terdengar lembut, tapi di bawahnya ada sesuatu yang keras. Seperti pisau yang diselipkan di balik kain. Malam itu aku menunggu kesempatan keluar. Aku bilang ingin beli obat, alasan paling sederhana yang jarang ditolak. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Aku antar, katanya. Perutku mengeras. Aku memaksa wajahku tetap tenang. Tidak usah, jawabku. Cuma sebentar. Aku antar, ulangnya, lebih tegas. Aku mengangguk. Aku tidak bisa memaksa. Dan aku tidak boleh terlihat melawan sebelum waktunya. Kami pergi bersama. Anak tiriku tinggal di rumah. Aku tidak suka meninggalkannya. Tapi lebih berbahaya membawanya saat ini. Setidaknya di rumah ia tahu sudut aman, tahu cara bersembunyi. Di dalam mobil, lampu jalan lewat seperti garis-garis yang memotong wajah suamiku. Kadang ia tampak biasa. Kadang ia tampak seperti orang asing. Kamu kenal siapa di sini? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatap jalan. Tidak banyak. Kamu sering telepon, katanya. Teman lama,
jawabku. Teman siapa? Aku merasakan keringat dingin di punggung. Teman kantor dulu. Ia tertawa kecil. Kamu sudah lama nggak kerja. Aku diam. Keheningan di mobil menjadi tebal. Ia tidak butuh jawaban. Ia hanya mengukur seberapa jauh aku berani berbohong. Setelah membeli obat, aku sengaja meminta berhenti di minimarket lain, alasan beli air minum. Ia ikut turun. Matanya mengawasi setiap gerak. Aku tidak bisa menghubungi Sari. Rencana pertemuan malam itu runtuh bahkan sebelum dimulai. Dan retaknya topeng suamiku terlihat jelas. Ia tidak lagi berpura-pura percaya padaku. Ia mengawasi. Saat kami pulang, rumah gelap seperti biasa. Anak tiriku membuka pintu dengan pelan, wajahnya pucat. Ia menatapku seolah minta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku masuk duluan, menutup pintu, mengunci. Klik, klik, klik. 3 lapis. Ia mematikan lampu ruang depan, menyisakan cahaya kecil di sudut. Kamu tidur cepat, katanya padaku. Aku mengangguk. Malam semakin dalam. Aku berbaring, menunggu. Ketika napasnya terdengar stabil, aku bangkit pelan. Aku tidak menyalakan lampu. Aku menyusuri lorong, menuju kamar anak tiriku. Ia sudah menunggu, duduk di ranjang, seolah tidak berani tidur. Kita harus pergi, bisikku. Matanya membesar. Ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk, seperti sudah lama menunggu kata itu. Kami bergerak pelan ke pintu belakang, mengambil kunci cadangan. Tanganku gemetar saat memasukkannya ke lubang kunci. Saat kunci hampir berputar, suara dari arah ruang tengah membuat seluruh tubuhku membeku. Langkah kaki. Bukan dari kamar. Dari lorong. Dan kemudian suara suamiku, rendah, dekat, seolah ia sudah berdiri di belakang kami sejak awal. Kalian mau kemana? Aku berbalik perlahan. Dalam gelap, aku hanya melihat garis wajahnya, dan kilau kecil di tangannya. Benda panjang yang sama seperti malam itu. Anak tiriku berdiri kaku di sampingku. Tangannya menggenggam bajuku seperti dulu. Suamiku melangkah mendekat, tenang, tidak tergesa. Mata yang terbiasa mengontrol. Suara yang tidak perlu meninggi. Aku bilang rumah ini harus tenang, katanya. Kamu bikin aku repot. Aku menelan ludah. Kita cuma mau ambil udara. Ia tersenyum tipis. Di luar banyak mata. Kalimat itu membuat darahku dingin. Ia tahu aku mencoba keluar. Ia tahu aku mencoba mencari orang luar. Ia tahu. Ia mendekat sampai jaraknya hanya 1 langkah. Aku bisa mencium napasnya, hangat, normal. Itu yang paling mengerikan. Ia terlihat normal saat mengancam. Kamu dengar aku baik-baik, katanya pelan, hampir lembut. Kalau kamu bikin masalah, kamu nggak akan sempat cerita ke siapa-siapa. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa berat. Di belakangku, pintu belakang masih setengah terbuka. Seperti jalan keluar yang sengaja dibiarkan terlihat tapi tidak bisa dicapai. Suamiku mengangkat benda di tangannya sedikit, cukup untuk menunjukkan maksud tanpa harus memakainya. Kembali ke kamar, katanya. Sekarang. Aku menggenggam tangan anak tiriku lebih erat. Aku menariknya perlahan mundur. Kami berjalan kembali melewati lorong seperti tahanan yang dikawal tanpa suara. Di depan pintu kamar, suamiku berhenti. Ia menatap anak itu sebentar, lalu menatapku. Besok, katanya pelan, kita selesaikan. Aku tidak tahu, selesaikan, versi dia seperti apa. Tapi aku tahu satu hal, ancaman itu bukan lagi permainan psikologis. Ini sudah langsung pada nyawa. Dan dari cara ia mengucapkannya, tenang, pasti, tanpa emosi, aku sadar malam terakhir sedang mendekat. Lampu mati sebelum aku sempat bernapas. Bukan padam perlahan. Bukan berkedip. Mati seketika, seperti seseorang sengaja menarik dunia ke dalam gelap. Aku berdiri kaku di kamar. Satu tangan menggenggam anak tiriku,
Tangan lain masih terasa dingin karena kunci pintu yang tadi hampir berhasil kuputar. Di luar kamar, aku mendengar langkah suamiku menjauh. Tidak tergesa. Tidak ragu. Ia tidak perlu mengejar. Ia tahu kami tidak punya kemana-mana. Kamu dengar aku, bisiknya dari lorong. Jangan keluar. Pintu kamarku tertutup. Klik kunci terdengar jelas. Lalu langkahnya menghilang, ditelan rumah yang kini sepenuhnya gelap. Anak tiriku menempel padaku. Napasnya cepat, terputus-putus. Bu, katanya, nyaris tidak terdengar. Lampunya. Aku tahu, bisikku. Diam. Aku menuntunnya ke sudut kamar, tempat lantai tidak berderit. Kami duduk, punggung menempel dinding. Aku memejamkan mata, memaksa pikiranku tetap bergerak. Panik akan membunuh kami lebih cepat daripada apapun yang ia rencanakan. Gelap total membuat suara menjadi lebih tajam. Aku mendengar jam dinding di ruang tengah berhenti berdetak. Listrik benar-benar mati. Aku mendengar tarikan napasnya dari luar kamar. Dekat. Terlalu dekat. Ia tidak berbicara lagi. Ia menunggu. Aku teringat semua peringatan yang dulu kuanggap aneh. Tirai tertutup. Lampu dimatikan. Jangan menyalakan apapun. Anak ini tidak takut pada gelap. Ia bersembunyi di dalamnya. Aku meraih senter kecil di balik bantal. Aku tidak menyalakannya. Aku hanya memastikan ia ada. Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Seperti orang yang sengaja ingin terdengar pelan. Di depan pintu kamar, langkah itu berhenti. Keluar. Kata suamiku, suaranya datar. Sekarang. Aku menahan napas. Anak tiriku menggenggam bajuku lebih kuat. Kamu bikin ini susah, lanjutnya. Padahal bisa sederhana. Aku tidak menjawab. Ia tertawa kecil. Tertawa pendek, tanpa humor. Kamu pikir aku nggak tahu, katanya. Tentang temanmu. Tentang kamera. Tentang rencana kecilmu. Darahku turun. Ia tahu tentang kamera. Kamu pintar, katanya lagi. Tapi kamu lupa satu hal. Rumah ini punyaku. Aku memejamkan mata. Jika aku keluar sekarang, ia akan menguasai jarak, cahaya, dan waktu. Jika aku diam, ia akan masuk. Aku membungkuk ke telinga anak tiriku. Kalau Bu bilang lari, lari ke pintu belakang. Jangan lihat kemana-mana. Jangan berhenti. Matanya membesar, tapi ia mengangguk. Suara kunci terdengar dari luar. Perlahan. Terukur. Setiap putaran terasa seperti hitungan mundur. Aku berdiri sebelum pintu terbuka penuh. Saat pintu bergerak, aku mendorong anak itu ke samping, tepat ke arah celah kecil antara lemari dan dinding. Aku berlari ke arah berlawanan, sengaja menginjak papan lantai yang berderit. Di sini, kataku keras. Cahaya kecil menyala dari senter di tangannya. Sejenak wajahnya terlihat. Tenang. Fokus. Tidak ada amarah. Itu yang paling berbahaya. Kamu salah pilih, katanya. Aku berlari ke lorong. Tidak cepat. Tidak lambat. Aku ingin ia mengikutiku. Bu, teriak anak tiriku dari belakang. Lari, balasku. Langkah kaki kecil menjauh. Aku tidak menoleh. Jika aku menoleh, aku akan berhenti. Suamiku mengejar. Langkahnya berat tapi terkendali. Ia tahu rumah ini. Ia tahu aku tidak. Aku berbelok ke ruang tengah, menjatuhkan kursi dengan sengaja. Bunyi keras memecah keheningan. Ia berhenti sepersekian detik. Cukup. Aku berlari ke kamar tamu. Kamar yang bukan kamar. Aku mendorong pintunya. Terbuka. Ia lupa menguncinya. Untuk pertama kalinya, ia membuat kesalahan. Di dalam, gelapnya berbeda. Lebih pekat. Bau lembab dan logam bercampur. Aku melangkah masuk, menarik napas pendek. Dari belakangku, suaranya terdengar lagi. Kamu mau ke sini? Aku berbalik. Kamu lupa kunci.
Ia tersenyum. Tidak. Lampu senter di tangannya menyapu dinding. Ikatan. Goresan. Bekas yang dulu kulihat sekilas kini nyata sepenuhnya. Aku berdiri di pusat neraka kecil yang ia bangun dengan rapi. Keluar, katanya. Sekarang. Aku menggeleng. Tidak. Aku meraih sesuatu di dinding. Bukan senjata. Saklar. Aku menekannya. Tidak ada cahaya. Tapi suara yang muncul membuatnya menegam. Bunyi klik dari alat perekam kecil yang sengaja kuselipkan sejak kemarin, tersembunyi di balik rak. Aku tidak yakin apakah ia tahu. Tapi aku tahu satu hal. Sari sudah menunggu sinyal darurat dariku. Satu pesan kosong. Satu klik panjang. Aku sudah mengirimnya sebelum listrik mati. Wajah suamiku berubah. Bukan marah. Tapi waspada. Topengnya benar-benar retak. Kamu pikir itu cukup, katanya. Tidak ada sinyal. Tidak ada listrik. Tapi ada rekaman, jawabku. Dan ada saksi. Ia tertawa kecil. Anak itu? Langkahnya mendekat. Aku mundur. Punggungku menyentuh dinding dingin. Kamu lupa, katanya pelan. Anak-anak mudah bingung. Aku merasakan sesuatu di bawah kakiku. Kabel. Aku menginjaknya keras-keras. Bunyi listrik pendek terdengar. Senter di tangannya mati. Gelap kembali menelan kami berdua. Aku mendengar napasnya berubah. Lebih cepat. Jangan, katanya. Bukan perintah. Peringatan. Aku bergerak ke samping, meraba dinding, mencari pintu. Tanganku menyentuh kain. Tirai tebal. Aku menariknya. Cahaya kecil dari luar, lampu motor yang lewat, menyelinap masuk. Cukup untuk melihat siluetnya. Aku berlari. Ia menyambar lenganku. Cengkeramannya kuat. Aku berteriak, bukan untuk menakutinya, tapi untuk memberi tanda. Dari luar, aku mendengar suara. Pagar. Motor berhenti. Suara orang berlari. Sari. Ia benar-benar datang. Suamiku menegang. Pegangannya mengendur sepersekian detik. Aku menghantamkan siku ke dadanya, tidak kuat, tapi cukup untuk membuatnya terhuyung. Bu, teriak anak tiriku dari luar. Aku berlari ke pintu belakang. Pintu terbuka. Cahaya malam menerpa wajahku. Aku melihat Sari berdiri di halaman, ponsel di tangan, lampu senter menyala. Keluar, teriaknya. Aku menarik anak tiriku keluar. Kami terjatuh di tanah basah. Aku memeluknya, tubuhnya gemetar hebat. Dari dalam rumah, aku mendengar suara suamiku berteriak. Bukan marah. Frustrasi. Lampu sorot tiba-tiba menyala dari arah jalan. Suara mobil berhenti mendadak. Teriakan. Suara orang lain. Bukan hanya satu. Tetangga. Seseorang menyalakan lampu teras. Cahaya pertama yang terang sejak lama. Suamiku muncul di ambang pintu. Wajahnya berubah. Ia menatap kerumunan kecil yang mulai terbentuk. Mata yang menilai. Menghitung. Ia tahu. Permainan sudah berubah. Ia melangkah mundur perlahan, kembali ke dalam rumah. Pintu tertutup. Kunci diputar dari dalam. Ayah, teriak anak tiriku. Aku memeluknya lebih erat. Tidak apa-apa. Teriakan lain terdengar. Seseorang memanggil polisi. Sari berdiri di sampingku. Napasnya terengah, tapi matanya tajam. Rekamannya, tanyanya cepat. Ada, jawabku. Di dalam. Kami berdiri di halaman, menatap rumah yang kini kembali gelap. Di dalamnya, seseorang yang tahu setiap sudut, setiap rahasia. Nasib rumah ini belum selesai. Nasibnya pun belum. Lampu-lampu dari luar membuat bayangan aneh di jendela. Seperti rumah itu masih bernapas. Menunggu. Aku memeluk anak itu, merasakan detak jantungnya perlahan melambat. Di balik semua ketakutan, satu hal jelas. Malam tanpa cahaya telah membuka semuanya. Dan setelah ini,
Tidak ada yang akan kembali seperti semula. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada ketukan. Tidak ada teriakan. Tidak ada langkah kaki yang diseret pelan di lorong. Cahaya matahari masuk dari jendela kamar rumah singgah tempat kami menginap. Lembut dan jujur, seperti dunia yang akhirnya berhenti bersembunyi. Aku terbangun dengan napas yang masih pendek, seolah tubuhku belum percaya bahwa malam telah berlalu. Anak itu tidur di sampingku, meringkuk, dahinya berkerut meski matanya terpejam. Aku mengusap rambutnya perlahan. Ia tidak terbangun. Tapi tangannya refleks menggenggam lenganku, memastikan aku masih ada. Kami selamat. Kata itu terasa aneh di kepalaku. Seperti sesuatu yang seharusnya sederhana, tapi terlalu lama tidak kami miliki. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Bukan karena tidak ada yang terjadi, tapi karena terlalu banyak yang harus dipahami. Polisi datang dan pergi. Pertanyaan diulang. Cerita yang sama diceritakan dengan urutan berbeda. Aku belajar berbicara tanpa gemetar, meski setiap detail masih terasa tajam di dada. Suamiku, mantan suamiku, tidak melawan saat ditangkap. Ia berdiri tenang, bahkan sempat merapikan kerah bajunya. Wajahnya datar ketika polisi membacakan hak-haknya. Tidak ada amarah. Tidak ada penyesalan. Seolah semua ini hanya kesalahan kecil yang akhirnya ketahuan. Aku tidak menatapnya lama. Aku tidak butuh melihatnya untuk tahu bahwa topengnya telah runtuh sepenuhnya. Yang lebih sulit adalah melihat rumah itu kembali. Aku harus kembali sekali, bersama polisi dan petugas sosial, untuk mengambil barang-barang penting. Anak itu tidak ikut. Aku tidak memaksanya. Beberapa tempat tidak perlu dikunjungi ulang untuk diingat. Rumah itu terlihat lebih kecil di siang hari. Lebih terang. Lebih biasa. Tapi setiap sudutnya terasa telanjang. Tirai sudah dibuka. Pintu kamar tamu dibongkar. Dindingnya kini memperlihatkan bekas-bekas yang dulu tersembunyi. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi gelap yang disengaja. Aku berdiri lama di lorong, mendengarkan rumah yang akhirnya tidak menahan napas. Tidak ada suara. Aku menyadari sesuatu yang membuat mataku panas. Rumah ini bukan monster. Ia hanya wadah. Orang-orang di dalamnya yang membuatnya berbahaya. Kami tidak kembali ke sana. Keputusan itu tidak dramatis. Tidak ada perdebatan panjang. Semua orang setuju tanpa banyak bicara. Beberapa tempat harus ditinggalkan agar luka bisa berhenti dibuka ulang. Anak itu, aku mulai memanggilnya dengan namanya, tanpa ragu, memulai hidup baru dengan ritme pelan. Sekolah baru, kamar baru, jendela yang boleh dibuka kapan saja. Malam-malam pertama masih berat. Ia sering terbangun, duduk tiba-tiba, menatap sudut ruangan. Aku selalu ada. Aku tidak bertanya apa yang ia lihat. Aku hanya duduk di sampingnya sampai napasnya kembali normal. Lampunya boleh nyala? Tanyanya suatu malam, ragu. Aku mengangguk. Boleh. Kalau kamu mau. Ia menyalakan lampu meja kecil itu perlahan. Cahaya kuning menyebar lembut. Ia menatap sekeliling, lama, seolah memeriksa dunia baru ini. Aman? Tanyanya. Sekarang iya, jawabku. Ia mengangguk, lalu berbaring lagi. Tangannya masih menggenggam selimut, tapi tidak sekeras dulu. Aku juga belajar tidur kembali. Tidak langsung. Tubuhku masih terbiasa siaga. Tapi setiap pagi, aku bangun tanpa rasa bersalah karena selamat. Itu kemajuan. Sari sering datang. Kadang membawa makanan. Kadang hanya duduk dan minum teh tanpa bicara. Kami tidak selalu membahas masa lalu. Kadang kami membicarakan hal-hal biasa, seperti cuaca atau harga sayur. Percakapan sederhana yang dulu terasa sepele, kini terasa seperti hadiah. Kamu tahu, katanya suatu sore, menatap anak itu bermain di halaman, dia mirip ibunya. Aku tersenyum kecil. Aku tahu. Ada kesedihan di matanya, tapi juga kelegaan. Kebenaran memang datang dengan harga, tapi kebohongan selalu lebih mahal.
Proses hukum berjalan lambat. Aku belajar bersabar. Setiap sidang seperti membuka kembali lembaran lama. Tapi kali ini tidak sendirian. Ada saksi. Ada rekaman. Ada catatan yang dulu disembunyikan, kini dibacakan dengan suara keras di ruangan terang. Ia masih menyangkal. Ia selalu menyangkal. Aku tidak terkejut. Beberapa orang tidak mencari pengampunan. Mereka hanya ingin mempertahankan kendali sampai akhir. Aku duduk di ruang sidang, punggung tegak, tangan tenang di pangkuan. Anak itu tidak hadir. Ia tidak perlu melihat semua ini. Keadilan tidak selalu harus disaksikan oleh mereka yang paling terluka. Ketika hakim membacakan keputusan sementara, aku menarik napas panjang. Tidak lega sepenuhnya. Tapi cukup untuk berdiri dan melangkah keluar ruangan tanpa goyah. Di luar, matahari terasa hangat di wajahku. "Sudah?" tanya Sari. "Belum selesai," jawabku. "Tapi sudah dimulai." Ia mengangguk. Hubunganku dengan anak itu berubah perlahan. Bukan lagi dua orang yang bersembunyi bersama. Tapi dua orang yang belajar hidup berdampingan tanpa takut. Kami membuat kebiasaan baru. Makan malam dengan lampu menyala. Musik kecil di pagi hari. Tirai yang dibuka setiap pagi, ditutup setiap malam. Bukan karena takut, tapi karena nyaman. Suatu malam, ia duduk di sampingku di sofa, menonton televisi. "Bu," katanya tiba-tiba. Kalau nanti aku takut lagi, Bu masih di sini." Aku menoleh, menatap wajahnya yang kini mulai berisi. Matanya masih besar tapi tidak lagi selalu waspada. "Aku di sini," jawabku. "Dan kalau aku pergi sebentar, aku selalu kembali." Ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak sempurna, tapi nyata. Aku belajar satu hal penting dalam semua ini. Rasa aman bukan tidak adanya ketakutan. Rasa aman adalah tahu kemana harus kembali saat takut datang. Aku tidak menyalahkan diriku lagi. Tidak karena aku sempurna. Tapi karena aku memilih bertahan, melawan, dan melindungi, meski terlambat. Beberapa keputusan tidak bisa dibatalkan. Tapi banyak yang masih bisa diperbaiki. Kami pindah ke rumah kecil di pinggir kota. Tidak besar. Tidak istimewa. Tapi jendelanya menghadap kebun kecil. Burung sering datang pagi-pagi. Tidak ada sudut gelap yang disengaja. Malam pertama di sana, aku duduk di ruang tengah sendirian. Lampu menyala. Semua pintu terkunci secukupnya. Tidak berlapis. Tidak berlebihan. Aku memejamkan mata dan mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, keheningan tidak terasa mengancam. Beberapa minggu kemudian, anak itu datang ke ruang tengah sambil membawa buku gambarnya. "Bu, lihat," katanya. Ia menunjukkan gambar rumah. Ada dua orang berdiri di depan pintu. Lampu di dalam menyala terang. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada sudut gelap. "Itu kita?" tanyaku. Ia mengangguk. "Rumah baru." Aku tersenyum, menahan sesuatu yang hangat naik ke tenggorokan. "Kamu gambar lampunya besar sekali," kataku. Ia ikut tersenyum. "Biar kelihatan." Aku tidak mengoreksi. Aku tahu sekarang, cahaya baginya bukan lagi ancaman. Malam itu, sebelum tidur, ia mematikan lampu kamarnya sendiri. "Kalau gelap, aku nggak takut," katanya. "Soalnya aku tahu kalau aku nyalain lampu, nggak ada yang salah." Aku duduk di ambang pintu, menatapnya beberapa detik lebih lama. "Iya," kataku pelan. "Sekarang tidak ada yang salah." Aku menutup pintu perlahan. Tidak mengunci. Tidak perlu. Di kamarku, aku berbaring dan menatap langit-langit. Ada bekas retak kecil di sudut, tapi tidak mengganggu. Setiap rumah punya bekas. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Di luar, angin menggerakkan daun-daun. Suaranya lembut. Aku mematikan lampu. Dan dalam gelap yang jujur itu, tanpa ancaman, tanpa rahasia,
aku akhirnya bisa tidur. Tidak dengan damai yang sempurna, tapi dengan cahaya yang tersisa.